Alhamdulillah kita lanjutkan kajian tafsir juz 30 dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahba As-Suhaili. Kita telah menyelesaikan tafsir surat An-Naba. Kita sekarang melanjutkan ayat atau surat berikutnya, yaitu surah An-Nazi'at. Surat ini adalah termasuk dari rangkaian surat Makkiyah dan terdiri dari 46 ayat. Dinamakan surat An-Nazi'at sesuai dengan ayat yang pertama yang mengawali dari surat ini, bahwasanya Allah Ta'ala bersumpah dengan An-Nazi'at, yaitu para malaikat yang mencabut nyawa orang kafir ya, dengan cabutan yang keras. Mereka adalah para malaikat yang mencabut ajal atau ruh manusia. Ada yang dicabut dengan cabutan yang ringan, yang cepat, yaitu orang-orang mukmin, dan ada yang dicabut dengan cabutan yang keras, yaitu orang-orang kafir. Adapun keterkaitan atau munasabah surat ini dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat An-Naba, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, tasyabuhul maudu', ada kesamaan dalam bab temanya. Jadi kedua surat ini berbicara tentang terjadinya hari kiamat dan keadaan hari kiamat, serta tempat kembali orang-orang yang bertakwa dan tempat tinggal orang-orang yang berbuat kejahatan nanti di akhirat ya. Adapun sisi yang kedua adalah adanya kesamaan dalam hal awal ataupun akhir di masing-masing surat ini. Di awal kedua surat ini berbicara tentang masalah yaumul qiyamah, yang menegaskan tentang keberadaan yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, berupa keadaan yang sangat dahsyat. Kemudian adanya hisab, adanya balasan untuk setiap manusia. Kemudian di surat An-Nazi'at ini juga kondisi atau pembicaraannya sama, yaitu Allah Ta'ala bersumpah tentang terjadinya hari kiamat, yaitu mirip ya dengan apa yang di surat An-Naba. Kemudian kedua surat ini juga diakhiri, kalau di surat An-Naba, ancaman kepada orang-orang kafir dengan azab yang dekat yang terjadi pada hari kiamat. Sedangkan pada surat An-Nazi'at ini diakhiri dengan pembicaraan tentang hari kiamat, sama dengan pada saat pembicaraan di awal surat An-Nazi'at ini. Adapun kandungan yang terdapat di surat An-Nazi'at ini sama dengan tema di surat-surat prinsip-prinsip akidah berupa tauhid, kenabian, dan hari kiamat atau hari kebangkitan. Diawali surat ini dengan sumpah Allah Ta'ala atas nama malaikat yang telah atau yang nantinya bertugas untuk mencabut nyawa pada anak manusia. Kemudian disifati pada tema berikutnya, yaitu tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kiamat ini. Kemudian keadaan orang-orang musyrik yang mengingkari terjadinya hari kiamat, serta menggambarkan sejauh mana ketakutan mereka nanti pada saat hari kiamat, dan komentar-komentar mereka tentang pengingkaran hari kiamat ini. Kemudian juga disebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun yang zalim, yang mengaku sebagai Rabb. Kemudian Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, menenggelamkannya di laut. Kemudian Allah Ta'ala membicarakan atau menyampaikan pada tema-tema sesudahnya tentang orang-orang yang mengingkari datangnya hari kiamat
dengan suatu pembicaraan yang mengandung penetapan hari kiamat serta bukti-bukti, dalil-dalil yang rinci yang bisa dilihat dengan panca indera, dan juga memberikan tantangan atas pengingkaran mereka tersebut. Dan diakhiri surat ini dengan keadaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat, serta terbaginya manusia menjadi dua kelompok. Ada kelompok orang-orang yang bahagia dan ada kelompok orang-orang yang sengsara. Ini kurang lebih tentang kandungan surat An-Nazi'at. Kita akan membahas per paragraf atau per maqta' sesuai dengan pembagian dari penulis buku ini. Untuk pembahasan atau tema pertama yaitu tentang al-halif ala wuqu'il ba'ats wa ahwalil musyrikin fihi warad ala inkarihim iyahu. Jadi sumpah tentang terjadinya hari kiamat serta keadaan orang-orang musyrik di dalamnya, serta memberikan jawaban atas pengingkaran mereka tersebut, yaitu dari ayat pertama sampai ayat ke-14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Dan atau demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Wasabihati sabha, dan para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa, maka atau demi para malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amra, dan juga demi para malaikat yang mengatur segala macam urusan. Yauma tarjufur rajifah, di hari di mana digoncangkan dengan guncangan yang keras pada tiupan yang pertama. Tatba'uhar radifah, diikuti oleh tiupan yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah, hati-hati pada saat itu dalam keadaan takut. Absaruha khasyi'ah, penglihatan-penglihatannya atau pandangan-pandangannya pada saat itu dalam keadaan tunduk. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan pada kondisi yang pertama? A idza kunna idhaman nakhirah, bukankah kita sebelumnya dalam keadaan menjadi tulang belulang yang rusak, yang binasa, yang hancur? Qalu tilka idzan karatun khasirah, mereka berkata itu adalah sebuah kondisi kembali yang merugikan. Fa innama hiya zazratu wahidah, maka sesungguhnya itu adalah tiupan satu kali. Fa idzahum bisahirah, maka saat itulah mereka dalam keadaan siuman ya, dalam keadaan berada di bumi yang baru. Ini kurang lebih arti atau terjemahan secara lafziyah ayat-ayat dari ayat pertama sampai 14 ya. Mari kita coba untuk menafsirkan dan mentadaburi ayat demi ayat, mudah-mudahan ya menambah pengetahuan kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut ya kepada datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada ayat pertama sampai ayat 5 ini Allah Ta'ala bersumpah atas nama para malaikat ya. Dan tema-tema yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala atas nama makhluknya ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, paling tidak ada dua bentuk atau dua jenis ya. Yang pertama adalah makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai tema sumpah oleh Allah Ta'ala itu adalah makhluk yang agung, yang diagungkan oleh manusia, yang diagungkan atau yang dianggap besar oleh manusia, seperti matahari, bulan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah makhluk-makhluk yang menurut pandangan manusia itu tidak terjangkau, seperti tempat-tempat bintang ya, kemudian
angin, dan juga termasuk malaikat ini ya. Jadi Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya ini adalah merupakan hak Allah ya. Dan adapun kita sebagai manusia ini tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau kita bersumpah maka harus atas nama Allah, wallahi atau demi Allah ya. Tidak boleh demi yang lainnya, demi Rasul atau demi Ka'bah tidak boleh. Kalau warabil Ka'bah boleh ya, demi pemilik Ka'bah ya. Kalau kita bersumpah ya, sebagai manusia ini kita bersumpah selain Allah, maka ini masuk dalam kategori syirik yang khafi ya, syirik yang samar ya. Maka harus dihindari. Adapun Allah Ta'ala maka punya hak untuk bersumpah dengan mengatasnamakan makhluk-makhluknya yang diagungkan tadi. Makhluk-makhluk Allah yang diutamakan di dalam ayat-ayat ini adalah para malaikat. Yang disebutkan pada ayat pertama adalah para malaikat yang mencabut nyawa manusia, yaitu orang-orang kafir, dengan sangat keras ya. Banyak atau beberapa riwayat ya memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang kafir yang dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat itu ya. Dalam hadis dikatakan, wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i. Dan sesungguhnya orang kafir pada saat dia terputus dari dunia, artinya meninggal dunia, dan dia menghadap menuju ke akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Dalam riwayat disebutkan kondisinya ghilatun syadid, kondisinya sangat kasar, sangat keras. Sudul wujuh atau sudul wujuh ya, wajahnya itu berwarna hitam, sangat hitam. Ma'ahumul masuh, mereka ini membawa kain yang amat kasar. Yang diceritakan dalam riwayat lain disebutkan adalah yang diambil dari neraka. Fayajlisuna minhu mantal basar. Maka para malaikat ini duduk di samping orang yang kafir ini yang sejauh mata memandang, artinya ya sangat besar ya. Kemudian summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat kematian, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malaikat yang mencabut nyawa ini duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu, maka malaikat ini mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, akhriji ila sakhatin atau ukhruji ila sakhatin, keluarlah kamu menuju kepada kemarahan Allah, ila sakhatin minallah wa ghadabin, kepada kemurkaan dan kemarahan dari Allah Ta'ala. Qala fatufarraqu min jasadihi, maka bertebaranlah di dalam jasadnya, fayantazi'uha kama yantazi'u as-safud, maka malaikat itu mencabutnya seperti tercabutnya besi yang tajam yang penuh dengan banyak ranting itu, minas sufuf al-mablul, dari kain wol yang dalam keadaan basah. Bisa kita bayangkan ilustrasi dalam hadis ini ya, bahwa ini hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih ya. Jadi permisalannya adalah seperti permisalan besi yang berada di kain wol yang basah, dan besinya ini banyak cabangnya yang biasa dipakai untuk membakar daging ya. Kemudian dicabut dengan cabutan yang keras ya. Kata-kata gharqa ini adalah diumpamakan seperti orang yang menarik busur dengan keras ya, dengan kasar. Jadi kita naik busur, narik busur itu dengan kecepatan yang kuat ya, dengan tenaga yang kuat, dengan keras. Nah, seperti itulah malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir ini. Itu kondisi yang dialami oleh orang-orang kafir ya. Dalam surat
Al-Anfal ayat 50 Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dan seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat, yadribuna wujuhahum, maka para malaikat ini memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka, wa dzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah, yang dikatakan malaikat, rasakanlah azab yang membakar, azab yang sangat pedih. Ini yang dialami oleh orang-orang kafir. Kemudian wan nasyitati nashta, adapun malaikat yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan cabutan yang lembut, itu dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat kematian alaihissalam, hatta yaji'a inda ra'sihi, sehingga dia duduk, dia datang di samping kepala orang yang mukmin. Fayaqulu, maka malaikat ini mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, jiwa yang bersih. Dalam riwayat disebutkan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram. Ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah menuju kepada ampunan dari Allah, wa ridwanin, dan keridhaan Allah. Qala, maka Rasul mengatakan, fatakhruju, maka jiwa tersebut keluar dari orang mukmin, tasilu kama tasilul qatrah min misqa, ya, sebagaimana mengalir air yang jatuh, yaitu yang mengalir dari mulutnya ceret, ya, artinya alirannya itu sangat lancar, ya. Jadi nyawa atau ruh orang mukmin ini keluar dari jasadnya dengan sangat lancar, seperti air yang mengalir yang jatuh dari mulut ceret itu. Ini kondisi orang-orang mukmin yang dicabut nyawanya oleh para malaikat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa riwayat yang memberikan penjelasan kepada kita, ya, bahwasanya malaikat atau malakul maut ini kondisinya sangat menyeramkan, ya. Dalam sebuah riwayat dari Ikrimah, beliau mengatakan pernah membaca di suhuf Syif, ya, bahwasanya suatu saat Nabi Adam alaihissalam ini minta kepada Allah Ta'ala supaya diperlihatkan malakul maut. Maka saat itu turunlah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, dan juga malakul maut. Saat itu malakul maut ini memiliki 4.000 sayap, yang masing-masing sayapnya ini ada yang menutup sampai ke langit dan bumi, ada yang menutup gunung-gunung, ada yang menutup hutan-hutan, ya, jadi sangat besar. Kemudian yang kalau diibaratkan seluruh isi bumi dengan segala macamnya ini, ketika dibandingkan dengan lekukan leher daripada malakul maut ini, maka seolah-olah seperti biji sawi yang berada di tanah lapang. Saking besarnya malaikat ini, artinya seluruh isi bumi itu seperti biji sawi, dan lekukan leher dari malakul maut ini adalah seperti tanah lapang, artinya luar biasa. Dan dia memiliki wajah yang sangat menyeramkan, sehingga ketika diperlihatkan bentuk malakul maut ini, Adam alaihissalam dalam keadaan pingsan saking kagetnya, ya, selama 7 hari 7 malam, saking kagetnya dan takutnya melihat malakul maut ini. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu juga pernah minta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan gambaran malakul maut yang mencabut nyawa orang mukmin dan mencabut nyawa orang kafir. Malakul maut yang mencabut nyawa orang mukmin ini digambarkan bentuknya itu adalah seperti pemuda yang sangat tampan, ya, yang sangat bagus pakaiannya,
sehingga Ibrahim mengatakan, demi Allah, seandainya dia tidak mendapatkan nikmat lain kecuali hanya melihat wajah yang tampan ini, niscaya itu sudah cukup baginya, bagi orang mukmin ini. Dan kebalikannya, ketika dia diperlihatkan malakul maut yang mencabut nyawa orang kafir, ini dalam keadaan yang sangat dahsyat ya, yang sangat menakutkan ya. Yang kemudian dia mengatakan, Ibrahim mengatakan, demi Allah, seandainya dia tidak mendapatkan siksa selain daripada melihat malakul maut yang sangat menyeramkan ini, niscaya itu sudah cukup baginya. Ini menunjukkan tentang kedahsyatan ya malakul maut ini. Kemudian jamaah sekalian, ada beberapa riwayat atau informasi ya yang menambah keimanan kita ya. Jadi iman bil malaikah ini ada pembahasan tersendiri ya. Jadi alam malaikat ini berbeda dengan alam kita ya. Mereka ini adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala ya. Dan mereka ini jumlahnya tidak terhitung ya. Kalau dibahas atau di tema-tema yang biasa dibahas di madrasah, di sekolah-sekolah, mereka ini memiliki tugas 10 ya, kemudian dengan nama-namanya, ini hanya sebagian ya. Jadi 10 ini bukan untuk membatasi ya. Ketika turun ayat di surat Al-Muddathir ayat yang ke-30, alaiha tis'ata asyar, di atas neraka ini ada 19 neraka, 19 penjaga ya dari malaikat. Maka saat itu Abu Lahab berkomentar ya yang cukup sinis kepada Rasulullah SAW, ama bi Muhammad minal junudi illa tis'ata asyar, tidaklah Nabi Muhammad itu memiliki tentara lebih dari 19 ya. Itu olok-olokan dari Abu Jahal. Maka Allah langsung menurunkan ayat 31 di surat Al-Muddathir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya berapa kecuali Allah Ta'ala. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, tidaklah itu tidak ada lain kecuali peringatan bagi manusia. Kemudian disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, inni ara ma la tarawna, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui, wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta, bahwasanya langit itu merintih dan memang sudah selayaknya merintih. Ini digambarkan seperti onta yang merintih karena terlalu berat bebannya, atau seperti tempat yang berbunyi krek gitu ya, yang saking beratnya beban itu. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidaklah ada tempat di langit sana melebihi 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sujud ya, yang menundukkan keningnya sambil sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu memenuhi isi langit ya. Tidak ada ruas di langit sana lebih dari 4 jari kecuali di situ malaikat sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus ya. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis ya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi ya. Tapi karena kita tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW, kita banyak tertawa di dunia ini ya, dan sedikit sekali menangis. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ketika beliau Mi'raj, peristiwa Mi'raj, beliau diajak oleh malaikat untuk melihat ke atas langit sana. Wa farufi'a li al-baitul ma'mur, beliau diajak oleh malaikat untuk melihat al-baitul ma'mur ya, yaitu Ka'bahnya malaikat.
yang posisinya pas berada di atas Ka'bah di Mekah sana ya. Fasa'altu Jibril, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril. Faqala, maka beliau malaikat Jibril mengatakan, hadzal baitul ma'mur, ini adalah Baitul Ma'mur, yusalli fihi, salat di dalamnya itu kullu yaumin sab'una alfa malak. Jadi salat di dalamnya di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat, yang mana mereka itu idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma alaihim, ketika mereka selesai salat kemudian keluar dari Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali di dalamnya. Itu adalah akhir dari apa yang mereka lakukan di Baitul Ma'mur. Artinya di dalam Baitul Ma'mur tidak kurang dari 70.000 malaikat, dan kemudian bergantian, ada yang keluar dan yang keluar tidak akan masuk lagi. Artinya kan seperti masjid ini dalam kondisi yang full jamaahnya, maka bergantian ya. Jadi jumlah yang ada di sana itu berarti sangat banyak ya, tidak terhitung. Kemudian jemaah sekalian, di ayat yang berikutnya wasabihati sabha, dan malaikat turun dalam keadaan yang cepat ya. Jadi mereka ini memiliki sayap, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ini memiliki sayap, ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki 3, 4 dan seterusnya. Diceritakan dalam riwayat bahwasanya malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu pernah dilihat oleh Rasulullah SAW sebanyak 2 kali, yaitu memiliki 600 sayap yang apabila dikembangkan itu bisa menutup cakrawala, bisa menutup ufuk ya. Kita nggak bisa melihat langit karena tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril ini. Ini menunjukkan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, kecepatan yang luar biasa ya, dan memiliki fisik yang luar biasa. Dalam riwayat disebutkan ya, ketika beliau Rasul kita Muhammad SAW berdakwah ke Taif, kemudian ditolak oleh penduduk Taif dengan penolakan yang kasar, yang keras ya, mereka melempari beliau dengan batu sampai beliau berdarah. Itu kan malakul jibal ya, malaikat yang menunggu gunung, itu memberikan tawaran, apakah mau ya ditawarkan kepada Rasul untuk diangkat bukit gunung yang ada di sekitar Mekah sana untuk ditimpakan kepada penduduk Taif ya, tapi beliau tidak mau ya. Boleh jadi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya, mereka saat itu belum mengetahui, dan bisa jadi anak turun mereka itu nanti yang akan menerima Islam ya. Mereka mungkin sekarang menolak, tapi anak turunnya menerima. Ini adalah disebutkan malakul maut, malakul jibal ya. Jadi malaikat yang menunggu gunung. Ada malakul rih ya, malaikat yang menggerakkan angin yang ya, jadi yang mengatur alam raya ini. Jadi mereka ini adalah makhluk-makhluk yang diperintahkan Allah Ta'ala, dan mereka ini tidak punya hakur rububiyah ya. Artinya tidak punya hak untuk menciptakan, untuk menghidupkan, untuk mematikan, memberi manfaat, menolak bahaya, tidak ada sama sekali. Hak rububiyah ini hanya milik Allah Ta'ala. Ketika malaikat tidak punya hak rububiyah, apalagi mereka punya hak uluhiyah ya, otomatis tidak ya. Artinya mereka tidak boleh kita ibadahi. Mereka adalah bergerak atas perintah Allah Ta'ala ya, atas petunjuk dan instruksi dari Allah Ta'ala. Tidak ada kemampuan dari mereka kecuali atas izin dari Allah Ta'ala. Wasabihati sabha fasabiqati sabqa, yaitu para malaikat yang mereka itu mendahului dengan kencang. Artinya malaikat-malaikat yang mengantar ruh orang-orang yang mukmin atau orang-orang kafir ya. Diceritakan bahwasanya ketika roh orang itu dicabut, ketika dia mukmin, maka rohnya berbau harum. Malaikat membawa kain kafan dan membawa minyak wangi yang baunya sangat harum, kemudian membungkus roh ini dan mengantarkan di langit yang pertama. Ditanya dan
disambut dengan gembira oleh malaikat yang menunggu langit yang pertama itu. Langit yang kedua juga malaikat bersukacita. Ruh siapa ini, baunya sangat harum, sangat mulia. Jadi mereka sukacita menyambut kedatangan ruh ini sampai diantarkan ke langit yang ketujuh. Kemudian di saat di atas langit yang ketujuh itulah bertemu dengan Allah Ta'ala, dan Allah menganjurkan atau memerintahkan uktubuhu fi alliyin, tulislah orang ini yang ruhnya itu sangat harum di dalam catatan orang-orang yang tinggi, alliyin, ya, orang-orang yang terhormat. Setelah itu kemudian ruh ini dikembalikan ke bumi, ya, artinya ruh ini bukan dikembalikan ke jasad fisik manusia yang sudah mati sebagaimana kemudian dia bisa hidup kembali, bukan, ya. Ini persoalan yang gaib di alam barzakh yang beda dengan yang di alam kita. Bagaimana prosedurnya dan sebagainya, Allahu a'lam. Artinya setelah roh ini dilaporkan ke Allah Ta'ala di atas langit yang ketujuh itu, dikembalikan ke bumi, dan saat itulah kemudian dia ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir itu, ya. Sehingga tentang adanya nikmat kubur, azab kubur, ini para ulama beda pendapat, tapi yang sahih adalah yang rajih adalah orang itu disiksa atau diberikan nikmat dalam kubur itu dengan azab dan rohnya, bukan hanya rohnya saja, ya, dengan fisik atau dengan fisik dan rohnya, ya. Orang yang kafir ketika nyawanya sudah dicabut, rohnya dicabut, ini diantar dengan bau yang sangat busuk, sehingga malaikat yang menjaga pintu-pintu langit ini merasa enggan untuk membukakan. Mereka tidak suka dengan kedatangan roh yang berbau busuk ini. Dan ketika dihadapkan kepada Allah Ta'ala, Allah menuliskan dan menganjurkan supaya orang ini ditulis di sijin, ya, yaitu tempat yang hina. Dan kemudian Allah lemparkan roh orang yang kafir ini, kemudian dia kembali ke bumi, ya, kembali kepada kuburannya orang tersebut, dan malaikat Munkar Nakir bertanya kepada orang kafir ini dengan beberapa pertanyaan yang dia tidak bisa menjawabnya. Jadi ini diantar semua, ya, fasabiqati sabaqah, diantar oleh malaikat yang mendampingi dengan kecepatan yang sangat kencang, ya. Kemudian pada ayat yang sesudahnya Allah Ta'ala berfirman fal mudabbirati amro, yaitu demi malaikat yang mengatur segala macam urusan. Jadi urusan-urusan yang ada di dunia, menurunkan hukum halal haram, merincinya dengan secara detail, ya. Disebutkan di antara urusan yang ada di bumi yang dipasrahkan atau yang diwakilkan kepada para malaikat, yaitu tentang bagaimana berjalannya angin, kemudian turunnya hujan, dan ada yang mengatakan bahwa urusan-urusan dunia ini ada yang diserahkan kepada malaikat itu terbagi menjadi 4, ya, 4 malaikat, itu Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Jibril ini ditugaskan untuk mengatur jalannya angin, kemudian tentara-tentara Allah Ta'ala. Kalau dulu adalah mengirimkan wahyu, ya, kepada Rasulullah SAW, karena wahyu sudah berhenti, bukan berarti malaikat Jibril pengangguran, bukan, ya, tapi Jibril diperintahkan untuk menjalankan angin dan tentara-tentara Allah yang lainnya. Kemudian Mikail yang diberikan mandat untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan pohon-pohon, ya. Kemudian Israel yang diperintahkan untuk mencabut nyawa. Jadi kalau Israel ini disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, adapun dalam Al-Quran yang mencabut nyawa hanya disebut malakul maut saja. Dan juga malaikat Israfil yang diberikan tugas untuk meniup trompet atau sangkakala itu, ya. Jamaah sekalian, ayat ini diawali dengan sumpah, dan uniknya ayat ini tidak ada istilahnya jawabul qasam, ya, artinya ketika sumpah sesudahnya itu apa, itu nggak disebutkan, ya. Kalau kita kan bersumpah demi Allah apa, demi Allah apa, saya mau sholat misalnya berjamaah, nah berarti kan ada jawaban dari sumpah itu.
Nah, ayat pertama sampai ayat kelima ini isinya tentang sumpah Allah atas nama para malaikat itu, tetapi tidak disebutkan bunyi sumpahnya, jawaban dari sumpah itu apa. Tapi langsung ayat ke-6 adalah yauma tarjufur rajifah. Para ahli bahasa itu menyebutkan bahwasanya jawaban sumpah yang dibuang, yang tidak disebutkan pada ayat ini adalah berbunyi latu ba'atsunna ba'dal maut, demi malaikat yang mencabut nyawa dan seterusnya, sampai malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan di bumi, pasti kalian akan dibangkitkan sesudah kematian. Jadi kata-kata latu ba'atsunna ba'dal maut itu dihilangkan ya, tidak disebutkan pada ayat ini. Tetapi dari konteks ayat ini jelas ya, yaitu cerita tentang masalah hari kiamat, yauma tarjufur rajifah, di mana pada hari itu ya, pada tiupan yang pertama itu ada kehancuran ya, yang amat sangat. Kemudian tatba'uhar radifah, diikuti diiringi oleh tiupan yang kedua, yang sudah kita bicarakan kemarin di surat An-Naba, bahwasanya ma baina an-nafkhataini arbaun, antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua ini 40. Perawinya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika ditanya 40 apa? Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Beliau tidak tahu ya. Artinya beliau tidak mendapat penjelasan dari Rasul jedahnya itu 40 apa ya. Kemudian dalam ayat yang ketujuh ya, ada hadis yang memberikan penjelasan ketika tiupan yang kedua itulah makhluk-makhluk dibangkitkan. Tsumma yanzilullahu minas sama, tsumma yunzilullahu minas sama ima'an. Allah kemudian menurunkan air dari langit, hujan ya. Fa yumbituna atau fayambutuna kama yambutul al-baqal. Maka manusia-manusia yang sebelumnya itu mati itu dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan tetesan air yang turun dari hujan ini, seperti hidupnya atau tumbuhnya sayuran. Walaysa minal insani syai'un illa yabla, tidaklah satu manusia pun kecuali dia sebelumnya binasa, habis, hancur ya, illa azman wahidan, kecuali satu tulang yang tersisa, yaitu ajbud dzanbi, yaitu tulang ujung ekor ya, itu yang masih tersisa sampai nanti hari kiamat. Tulang yang lain itu hancur kecuali orang yang mati syahid ya, yang lain hancur kecuali ujung tulang ekor. Wa minhu yurakabul khalqu yaumul qiyamah, dari ujung tulang ekor lah itu dimulai tumbuhnya atau hidupnya manusia itu nanti pada hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi saat itu kita semua mati, Allah menurunkan hujan, dan kita semua akan bangkit, diawali tadi dari ujung tulang ekor kita itu masih ada nanti sampai hari kiamat. Sehingga ini merupakan keajaiban ya, mukjizat ilmiah yang bisa dibuktikan dari sisi ilmu pengetahuan ya. Inilah teman sekalian, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur, sehat walafiat, dan diberikan hidayah ya, ditetapkan hidayah kita oleh Allah Ta'ala sehingga terus dalam keadaan iman Islam, istiqomah sampai akhir hayat, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.